Maswar Service Channel, ilmu pengetahuan dan tutorial berbasis teknologi. Kali ini menyajikan kira-kira kerusakan apa jika berjalan seperti ini atau yang seperti ini ya, itu stikernya sampai melompat-lompat. Cara memperbaiki speaker aktif suara dengung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, kita masih dapat berjumpa lagi dan diberikan kesehatan serta umur panjang, sehingga berjumpa di Maswar Service Channel. Untuk sahabat-sahabat sekalian yang mungkin ingin menonton channel saya yang baru, channel Maswar Official, tentang tutorial YouTube, silahkan dikunjungi. Untuk kesempatan kali ini mencoba untuk menangani sebuah speaker aktif. Ini sudah beberapa waktu, mungkin lebih dari beberapa tahun ini di dalam gudang di tempat kerja saya, dan saya dapati ini tadi sudah buntung, nggak ada kabelnya. Dan saya coba sambung dan saya nyalakan, dan ternyata ada dengung seperti itu. Speaker aktif ini boxnya dipaten ya, jadi tidak bisa dibuka dari belakang, maka ini saya buka dari tempat speakernya. Dan untuk yang menyebabkan dengung tadi sudah saya temukan, yaitu groundnya input itu lepas ya, sudah saya sambung dan sudah ditemukan. Namun ada gejala yang lain, yaitu yang seperti ini. Jika diketuk-ketuk itu ada bunyi geradak-geradak, dan daun speakernya itu seperti melompat-lompat ya, seperti itu. Ini apa penyebabnya? Coba nanti kita bersama-sama kita cari, kita selidiki ya. Untuk bisa mengecek PCB-nya kita harus mengeluarkan dari box. Tapi ini boxnya itu yang belakangnya dilem atau paten, jadi kita harus melepas dari depan ya. Ini tune kontrolnya, ini kita lepas. Ini PCB-nya jadi satu ya, jadi tune kontrol dengan powernya itu langsung jadi satu. Jadi merupakan satu blok amplifier, jadi komplit antara tune kontrol dan powernya. Ini coba kita lepas agar kita bisa mengeluarkan ini mesinnya di PCB atau PCB ampli ya, amplifiernya. Kita untuk proses melepas ini PCB nya, ini speednya saya tambah jadi biar tidak terlalu lama menunggu proses melepas mur pengunci potensiometer, sehingga bisa kita ambil mesinnya untuk dikeluarkan dan kita cek. Nah, ini tinggal mur pengunci terakhir diputar dengan kecepatan normal saja. Nah, itu kalau normal ya memang agak lama seperti ini ya. Jadi kita lepas, coba kita tarik ya. Itu mesinnya ternyata nyangkut, ada pendinginnya, jadi tidak bisa ditarik keluar. Nah, ini pabriknya ngerjain orang ini, jadi dikeluarkan ke depan tidak bisa, di belakang juga dilem, dan ini harus melepas pendingin. Jadi pendinginnya itu harus dilepas dulu, membutuhkan
usaha ekstra untuk bisa mengeluarkan blok ya, blok amplifier ini ke luar box, tapi harus dilakukan juga. Kalau nggak bisa keluar ya nggak bisa ngecek. Ini perlu diingatkan untuk rekan-rekan yang masih berpendidikan formal di bidang audio video, bahwa sebenarnya prakteknya itu tidak sesederhana waktu di bangku sekolahan. Jadi setelah praktek itu kadang kita mengalami kendala yang tidak diajarkan di bangku sekolah, jadi hanya didapat dari pengalaman. Untuk gambar berikutnya ini nanti videonya speednya saya tambah ya untuk yang berikutnya. Setelah dilakukan operasi bedah ya, untuk bisa mencobanya ini pendinginnya harus kita pasang dulu di transistor penguat akhirnya agar tidak panas atau mungkin justru terbakar. Jadi kalau waktu ngetes itu harus transistornya dipasang heatsink atau pendingin ya, tadi karena kalau masih dalam rangkaian itu tidak bisa dikeluarkan, tadi saya lepas dulu, dan ini untuk mencoba harus dipasang lagi. Nah, ini untuk gambarnya speednya saya percepat ya. Nah, ini transistornya di speed ini adalah menggunakan tipe TIB 41 dan TIB 42 pasangannya. Nah, ini harus kita pasang heatsink atau pendinginnya sebelum kita mengetes. Untuk pengerjaan kali ini saya tidak menggunakan alat ukur multitester atau avometer, jadi hanya berbekalkan solder, obeng dan tang saja. Jadi tidak menggunakan alat ukur, tidak mengetes-ngetes. Ini sebenarnya adalah stereo. Untuk percobaan saya coba dengan satu speaker dulu. Ini salah satunya nanti didapatkan pada ground yang tengah dan satunya di output speaker, bisa yang L atau yang R, hanya untuk mencoba saja. Oh iya, sambil menonton jangan keasikan, jangan lupa untuk like, subscribe dan komen juga, bila perlu di share ya, sehingga ada umpan baliknya begitu. Untuk melakukan penyolderan, jadi solder itu ditempelkan pada media yang akan disolder, jadi biar panas dulu. Begitu medianya panas baru timahnya maju, dan timah leleh soldernya masih tetap di situ baru diangkat. Jadi begitu ya cara nyolder ala Maswar Service. Jadi tidak timah solder dipanasi dengan solder sudah meleleh baru ditempelkan, tidak, tapi sekali lagi yaitu ujung solder ke media yang akan solder, setelah panas baru timahnya menyusul. Nah, itulah teori saya. Sambil menunggu proses solder menyolder, saya harapkan teman-teman juga mau menonton video-video saya yang sebelumnya atau di playlist saya
seperti elektronika dasar, kemudian amplifier, transistor, lalu televisi, dan juga playlist yang lain, sehingga bisa lebih banyak mendapatkan ilmu tentang elektronika. Ini akan segera dilakukan percobaan ya, tapi untuk sumber tegangannya kan masih lepas waktu proses pembongkaran tadi. Ini akan dipasang dan dicoba setelah diadakan penyolderan tadi ada hal peningkatan atau tidak. Nah, ini kabel listrik mau saya colokkan ke stop kontak. Suara geradak-geradaknya masih ada ya bila diketuk-ketuk. Nah, seperti ini masih ada hal yang belum ditemukan dari penyebab utamanya. Dimatikan dulu dan disolder ulang lagi di beberapa tempat yang masih mencurigakan, karena ada beberapa solderan yang agak retak. Kembali dilakukan pengecekan, penutul-nutulan, ya, ketuk-ketuk, dan ini hampir ada titik terangnya. Sepertinya pada resistor untuk input ini yang menjadi masalahnya ya, ini karena lepas solderannya. Ini yang harus dijadikan tersangka untuk kasus ini.
Nah, disinilah biang keroknya sudah ditemukan dan harus segera dieksekusi. Setelah tersangka dieksekusi, sekarang dilakukan percobaan dikasih input suara dari YouTube-nya Maswar Service. Kesimpulan akhir dari kerusakan speaker aktif suara dengung itu adalah karena groundnya lepas, dan untuk suara geradak-geradaknya itu adalah resistor input ke power amplifiernya ya. Jadi penghubung dari tune control ke power amplifier itu jadi setengah lepas, kadang nempel kadang enggak, sehingga terbunyi geradak-geradak. Nah, ini sudah ditutup dan kasusnya selesai. Maswar Service Channel, ilmu pengetahuan dan tutorial berbasis teknologi. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.